Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Permadi Widodo, mahasiswa Sains Komunikasi semester 6 Universitas Juanda Bogor. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menulis artikel opini. Nah, sebelum pembahasan lebih jauh, ada baiknya kita kenali dulu nih, apa itu artikel opini. Menurut Mbah Google, artikel opini adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran terhadap permasalahan yang berkembang di sekitar masyarakat. Jadi bisa dibilang tulisan bebas gitu, kita menulis apapun, entah kritikan atau pujian atau apapun itu tentang permasalahan yang ada di sekitar atau yang sedang berkembang di masyarakat. Nah, lalu bagaimana cara nulisnya? Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan semuanya, tonton sampai habis, jangan di skip-skip ya. Baik teman-teman, dalam membuat artikel opini ada baiknya kita memperhatikan tahapan-tahapannya dulu nih, jadi nggak asal bikin aja. Kita harus, yang pertama nih, kita harus memperhatikan judul atau tema atau topik yang akan kita bahas. Nah, dalam memilih tema atau judul ya bebas aja gitu, bisa yang pertama cari tema yang masih hangat atau yang sedang banyak diperbincangkan ya bisa, atau bisa juga sesuai dengan selera kita gitu, kita mau bahas yang lalu-lalu, yang terjadi sekarang juga bebas, atau selera kita pengen bahas apa gitu ya, kita suka aja. Dan yang paling penting adalah dalam memilih topik kita harus mempunyai pengetahuan yang cukup, kita harus tahu dulu nih yang kita bahas ini apa. Jadi jangan asal ngomong aja, jangan asal tulis aja tapi kita nggak tahu apa yang kita tulis gitu, itu penting banget. Baik teman-teman, setelah kita menemukan judul atau tema yang akan kita bahas, yang pertama kita lakukan adalah membuat outline. Outline ini adalah bisa dibilang setlist atau tahapan-tahapan yang membantu kita dalam menulis artikel opini, jadi bisa urutannya nggak kebalik-balik. Nah, struktur artikel opini yang saya akan gunakan adalah menggunakan metode 3P: pembukaan, pembahasan, dan terakhir penutupan. Nah, biasanya pembukaan itu berisi tentang orientasi atau tahap pengenalan dari sebuah masalah yang akan kita bawa gitu. Jadi pengenalan dulu nih di awal-awal. Lalu di pembahasan adalah uraian penjelasan dari permasalahannya. Jadi setiap masalah itu dikasih tahu nih masalahnya ini itu dan bagaimana cara menanggapinya. Lalu di penutup berisi tentang simpulan atau merangkum pembahasan yang kita tulis di awal-awal. Gitu. Kita ngerangkum. Dan juga dalam penutupan kita bisa naruh closing statement atau opini kita, apa yang akan kita bawakan, apa yang akan kritikan apa yang akan kita beri kepada masalah itu gitu. Jadi bisa diisi di penutupan. Nah, ini dia outline yang sudah saya buat. Jadi saya mengambil judul Komisi 4 DPRD Kota Bogor tagih laporan program tebus ijazah. Nah, jadi di sini kita bagi 3, yaitu ada pembukaan atau pendahuluan, lalu ada pembahasan, dan terakhir penutup. Nah, pada pendahuluan saya isi sebagai pentingnya pendidikan atau penjelasan tentang pendidikan itu penting loh gitu. Lalu ada kendala bagi yang tidak mampu dalam menembus ijazah. Nah, ini kendala-kendalanya nih, karena kalau tidak bisa menembus ijazah kan bisa berdampak pada tidak bisa meneruskan ke jenjang berikutnya. Lalu ada tanggapan dari dan usaha DPRD dalam mengatasinya. DPRD membuat yang tadi nih laporan tebus ijazah untuk membantu anak-anak kelas 3 SMK, SMA, MA atau SMP dan MTS sehingga dapat bermodalkan ijazah bisa meneruskan ke jenjang berikutnya. Lalu pada pembahasan itu berisikan program yang dijalankan oleh DPRD. Lalu ada kendala yang terjadi pada masalah tersebut. Lalu yang ketiga ada aspirasi masyarakat. Jadi ini kendala yang terjadi nih, aspirasi masyarakat keluar karena terjadinya kendala bahwa ini tuh nggak sesuai dari kenyataan. Lalu penutupnya saya isi dengan realita yang terjadi berbanding terbalik. Jadi realita yang terjadi itu berbanding terbalik dengan apa yang diberitakan oleh media. Sesuai janji itu nggak sesuai gitu, ternyata masih banyak kendala. Lalu ditambah lagi dengan data yang kurang terrealisasikan gitu. Lalu ada
cara mengatasi melalui opini kita. Nah ini baru saya kasih closing statement. Apa sih harapan, apa yang opini kita itu seperti apa. Nah ini kita masukin di penutupnya gitu. Nah setelah kita mempunyai outline atau kita udah punya rentetan apa yang harus kita tulis, barulah kita menulis artikel opini. Nah dalam menulis artikel opini juga punya cara tersendiri gitu, dan ini biasa dilakukan dalam menulis artikel opini. Nah dalam menulis artikel opini juga kita nggak perlu pakai bahasa-bahasa yang berat-berat, yang enteng-enteng aja gitu, dan tetap baku tapi santai. Enggak sih, kita tulis dengan baku tapi orang lain bisa mengerti dengan baik, jadi jangan terlalu baku, santai aja. Nah caranya itu yang pertama, tulis langsung poin pembahasan, nggak perlu basa-basi, langsung ke poin utama pembahasan tuh. Lalu yang kedua, buat opini terlihat nyata dengan dukungan data yang konkret. Jadi opini ini walaupun kita tulisan bebas, tulisan kita sendiri, tapi harus ada data-datanya sendiri gitu. Jadi bisa menguatkan opini kita, bisa menguatkan apa yang kita tulis. Jadi nggak sembarangan aja gitu. Lalu yang ketiga, berikan alasan kenapa pembaca harus peduli. Nah kita kasih alasan yang logis. Di sini alasannya adalah anak sekolah bisa tidak meneruskan sekolah karena punya kendala, gak bisa nembus ijazah. Jadi adalah alasan-alasan logisnya. Terus tulis apa yang terjadi, realitanya. Kita tulis realitanya seperti apa, bagaimana cara kita mengatasinya. Kasih tahu aja realitanya, dan ini bisa menambahkan kepedulian orang untuk baca opini kita, karena merasa terwakili atau merasa oh ini adalah masalah yang penting gitu. Meskipun ini cuma tulisan opini, bukan berita yang asli, tapi tetap kita mengedepankan data atau realita yang terjadi gitu. Jadi jangan terlalu ngarang banget, jangan ngarang lah, pokoknya jangan ngarang. Lalu tuliskan sisi personal. Jadi dalam menulis artikel opini juga kita harus menulis sisi personal kita gitu. Jadi kayak tunjukkan personalmu terhadap topik, gimana reaksi kita, gimana tanggapan kita sebagai penulis, apakah kita senang, apakah kita miris, apakah kita kesel gitu. Tunjukin aja dan kasih, tapi dengan bahasa-bahasa yang baik juga tentunya. Buatlah mengalir gitu aja, jadi jangan yang kaku banget, ngalir aja gitu bercerita, menjelaskan masalah tersebut. Nah di sini juga ada penjelasannya gitu, kayak pergerakan dari DPRD, program yang dia kerjakan, yang untuk menahan atau mengatasi masalah ini gitu. Di sini DPRD juga bergerak bagus dengan tujuan atau visi misinya membantu masyarakat atau siswa-siswi yang tidak mampu. Lalu pada penutup ini kita bisa isi dengan closing statement atau pendapat kita dari opini kita yang akan kita keluarkan, kritikan apa yang akan kita keluarkan pada masalah ini. Dan dalam penulisan penutup atau opini kita jangan hambur-hamburkan kata, jangan bertele-tele, singkat, padat, dan jelas. Di sini saya melihat kayak realita. Di sini saya menulis realita yang terjadi di tengah masyarakat yang diterima mungkin tidak cocok dengan kebijakan pendidikan gratis yang dilayangkan oleh pemerintah. Jadi banyak-banyak oknum-oknum yang tidak melaksanakan program yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti ada, kita kuatkan dengan datanya. Kayak khususnya pada tahun 2020, lulusan tahun 2020 ke bawah masih tertahan ijazahnya sehingga tidak dapat melanjutkan studi yang lebih tinggi lagi dan tidak dapat melamar pekerjaan jika lulus. Nah dengan ada data ini menjadikan DPRD itu kayak terbuka matanya dan mulai menagih para lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah untuk tebus ijazah, kayak mempermudah mahasiswa-mahasiswi yang pengen menebus ijazah bisa dapat terlaksana dengan baik karena bisa ngebantu juga. Nah, kita kasih harapan gitu. Di sini DPR itu menjadi harapan bisa dibilang harapan terakhir kita, harapan terakhir masyarakat adalah DPRD yang nagih
janji atau menagih tebus ijazah kepada sekolah-sekolah. Dan harapan yang saya tulis di sini adalah saya berharap nggak cuma pemerintah yang bergerak, tapi juga saya berharap semua lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah juga bekerja sama dalam mempermudah atau membantu siswa-siswi yang kesulitan dalam mengambil ijazah. Jadi ada keterlibatan, nggak cuma pemerintah aja gitu, tapi sekolah juga memberi keringanan pada siswa-siswi yang kurang mampu itu. Nah, jadi opini saya tuh adalah ijazah DPRD itu bagus, pelaksanaan bagus, menagih. Jadi ada beberapa yang tidak menjalankan sesuai visi misinya, menjalankan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Baik, itu tadi cara nulis artikel opini. Sudah jelaskan tahapan-tahapannya, dari mulai mencari topik, buat outline, terus juga menulis artikel opini. Bahasa yang digunakan juga seperti apa, jangan terlalu baku, santai aja, mengalir tapi juga tetap sopan gitu. Dan kalau bisa, kalau nulis artikel opini itu ada tips nih, tambahin sedikit humor-humor atau lawakan-lawakan receh lah, atau kalau bisa yang sarkas, jadi kayak menyinggung atau menyindir suatu permasalahan gitu. Jadi kan opini kita tuh artikelnya terlihat menarik gitu dan bisa menarik pembaca gitu, pasti enak dibaca. Terus juga kalau pengen nyari bahan artikel atau permasalahan, bisa ngambil dari internasional kalau bisa, terus kita buat, kita kirim ke surat-surat kabar gitu. Bisa dapat cuan juga, kita bisa kirim-kirim ke media-media nasional, kan lumayan gitu, siapa tahu bisa diterbitin kan, lumayan dapat duit. Baik, itu saja pembahasan dari saya, semoga bermanfaat, dan kalau ada kurang-kurangnya atau kata-kata saya yang kurang jelas ya mohon dimaafkan, karena saya juga masih belajar tentunya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.